Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Augusto Kenijaya, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 tahun 2026. Saya sebagai penata komputer yang saat ini bertugas di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari laporan rancangan aktualisasi saya selama masa habituasi yang berjudul Optimalisasi Bintor Wasdal melalui digitalisasi data pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Saat ini, fungsi pengawasan terhadap 11 UPT di NTB belum efektif karena masih mengandalkan pelaporan manual yang berbasis spreadsheet, sehingga data menjadi tersebar, rentan error, dan sulit direkap. Kondisi ini pun diperparah dengan adanya efisiensi anggaran yang membatasi pengawasan langsung ke lapangan. Akibatnya, pimpinan kesulitan memantau kondisi secara real-time dan evaluasi kinerja UPT pun melemah. Berangkat dari masalah ini, maka Pusdapas pun hadir. Pada langkah pertama, hal yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor, yaitu Bapak Kabak. Di sini pun, saya juga ikut berkonsultasi dengan kepala kantor wilayah saya. Pada tahap ini, saya memaparkan konsep awal dan juga strategi Pusdapas ke depannya. Menariknya, dari hasil diskusi ini, saya ditarik kembali ke Nusa Tenggara Barat agar bisa lebih fokus dalam menyelesaikan sistem ini dengan maksimal. Konsep awalnya adalah mengganti laporan atensi yang tiap hari itu. Pada tahap kedua, saya mulai membedah format pelaporan manual yang selama ini dipakai oleh UPT. Saya mempelajari alurnya, jenis datanya, sampai kendala-kendala yang ada di format yang lama. Tujuannya satu, yaitu memastikan sistem yang baru yang nanti akan saya bangun menjadi benar-benar relevan serta menjawab masalah yang ada di lapangan. Pada tahap ketiga, setelah saya memiliki gambaran dari format laporan yang sebelumnya telah saya teliti, saya pun berkoordinasi dengan tim yang ada di kantor wilayah untuk menyepakati indikator data pengawasan serta apa saja data yang akan diinput di dalam aplikasi Pusdapas yang akan saya bangun. Dari hasil diskusi ini, saya pun mendapatkan output berupa menu-menu yang nantinya akan dapat saya integrasikan ke dalam sistem Pusdapas. Menu-menu ini pun saya paparkan ke dalam sebuah PowerPoint yang nantinya akan menjadi acuan saya untuk membuat database. Masuk ke fase eksekusi. Tahap pertama di kegiatan kedua ini adalah merancang sistem antarmuka atau UI/UX. Saya mendesain dashboard ini agar sesederhana mungkin dan seinteraktif mungkin. Saya ingin para operator nantinya tidak kebingungan saat menggunakan sistem ini. Pada tahap kedua, saya membangun arsitektur database. Ini adalah jantung dari Pusdapas. Saya harus memastikan struktur database-nya mampu menampung seluruh data dari berbagai UPT secara terintegrasi, rapi, dan yang paling penting, tidak ada data yang tumpang tindih. Dari struktur yang saya buat, saya pun menghasilkan kurang lebihnya sekitar 74 tables yang ada di database untuk Pusdapas. Tahap ketiga adalah bagian yang paling intens, coding dan integrasi sistem. Di sini, saya merakit UI dan database tadi agar hidup. Saya memastikan logika pemrogramannya berjalan lancar agar grafik dan tabel visualisasi di dashboard bisa terupdate secara otomatis dan real-time. Hasilnya, Pusdapas versi beta pun berhasil saya bangun dan siap untuk saya uji coba. Masuk ke kegiatan 3. Pada tahap pertama, saya melakukan uji coba secara internal atau testing.
Saya mengecek semua fitur dari input sampai visualisasinya untuk memastikan zero error. Di tahap ini juga, saya memigrasikan data registrasi harian yang sebelumnya masih di spreadsheet ke dalam sistem Pusdapas untuk membantu transisi UPT. Agar transisi dari pelaporan manual ke digital ini mulus, di tahap kedua, saya menyusun buku panduan penggunaan atau manual book yang praktis. Oleh orang yang mempunyai ilmu tersebut. Untuk tahap ketiga dan keempat, saya melaksanakannya secara bersamaan dalam satu sesi tatap muka virtual. Di sini, saya mengadakan sosialisasi daring kepada perwakilan 11 operator UPT untuk memperkenalkan fungsi, fitur, dan tata cara penggunaan Pusdapas. Yang kita sama-sama hormati Pak Kabid Pembinaan yang hadir juga dalam. Namun tidak hanya sosialisasi, momen ini juga sekaligus menjadi tahap implementasi. Sambil saya mendemonstrasikan proses input data hingga visualisasi dashboard, sistem Pusdapas langsung dapat diterapkan secara resmi sebagai media utama pengelolaan data di lingkungan kerja UPT. Melalui pendampingan langsung oleh PLH Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, para operator bisa langsung praktik beradaptasi dan mengoperasikan aplikasinya secara optimal di hari itu juga. Sistem sudah berjalan, namun tugas belum selesai. Di tahap monitoring, saya memantau kelancaran UPT saat mulai melakukan input data aktual. Saya merancang sistem ini agar saat operator masuk, dashboard langsung fokus ke wilayah kerja masing-masing untuk meminimalisir salah input. Saya standby membantu jika ada kendala teknis. Masuk ke tahap kedua. Saya menampung feedback atau masukan dari pimpinan dan operator di lapangan. Sebagai ASN yang adaptif, saya sadar sistem ini butuh penyempurnaan berkelanjutan. Masukan mereka adalah bahan bakar untuk optimalisasi Pusdapas ke depannya. Oleh karena itu, saya membuat sebuah Google Form yang saya sebarkan ke UPT masing-masing untuk diisi sebagai bentuk evaluasi dari sistem Pusdapas. Dan sebagai tahap puncak, saya menyusun analisis hasil implementasi secara keseluruhan ke dalam laporan evaluasi. Laporan ini berisi dari Google Form yang sudah saya sebarkan. Di sini, saya menampilkan apa saja keluhan-keluhan yang terjadi, saran, serta review atau feedback dari masing-masing UPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtarudin selaku PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sekaligus sebagai mentor mendukung aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2026 Angkatan 9 dan 10 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Semoga dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan pada peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Pusdapas sebagai pusat data pemasyarakatan memberikan kontribusi yang sangat positif, khususnya bagi kami di Kanwil Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Pusdapas juga merupakan salah satu inovasi yang sangat penting di dalam mendukung pembangunan zona integritas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di dalam
mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan tentunya berorientasi pada pelayanan yang lebih baik. Kehadiran Pusdapas kami harapkan tentunya akan terus bisa dikembangkan, berinovasi, dan ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih Mas Agusto atas aksi perubahan, apa nyebutnya? Mas Agusto yang telah membangun inovasi dalam mewujudkan aktualisasi dalam rangka pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tetap sukses dan semangat. Pusdapas, Pusat Data Pemasyarakatan, telah menjadi sistem yang sangat membantu dalam pengelolaan data pemasyarakatan yang terintegrasi, akurat, dan transparan. Kehadirannya mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dengan adanya Pusdapas, tata kelola pemasyarakatan menjadi lebih tertib, modern, dan akuntabel. Saya, Augusto Kenijie, mengucapkan terima kasih untuk arahan, bimbingan, serta support dari segala pihak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.